Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Sehati. Sejahtera, empati, humanis, aspiratif, transparan, dan inspirasi. Kali ini kita bersama Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Bang Hafid Nasir. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami juga ada Bang Andi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara masalah indeks pembangunan manusia, lagi-lagi ini perlu saya sampaikan nih, indeks pembangunan manusia yang kita sering gunakan dengan istilah IPM. Ini secara statistik sejak di era Pak Nur Mahmudi itu trennya selalu naik. IPM ya? IPM ya, sekarang di 81,37. Dan itu tertinggi ketiga di Jawa Barat. Tapi IPM itu pemerintah bukannya gini loh, kalau bicara sekelas Depok ya. Ya. Kenapa bicara, saya ngomong masalah soal IPM, secara tingkat pendidikan, Ya. secara perekonomian, Ya. ini kan kebanyakan warganya ini Depok udah inilah ya, udah survive lah. Ya, ya. Mungkin itu yang mengakibatkan IPM-nya jadi naik gitu, banyak pindah yang orang-orang dari DKI yang sudah penuh, Tangerang mungkin ya, pada pindah ke Depok. Mungkin itu jadi hitungan guys, otomatis Ya. kan IPM akan naik. Memang Apa kalau itu jadi acuan pemerintah Kota Depok? sebenarnya nggak spesifik itu menjadi sebuah faktor ya. Tapi yang jelas memang ini ada konsep yang tentu dibuat oleh Badan Pusat Statistik tingkat pusat BPS kan, dan dia punya skema untuk bisa mengukur indeks pembangunan manusia setiap kota dan kabupaten. Ada variabel-variabelnya tentunya yang dijadikan sebagai sebuah referensi sehingga ditetapkanlah IPM di masing-masing kota dan kabupaten. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa memang ini kan yang bicara bukan saya nih, yang bicara bukan pemerintah kota, yang bicara juga bukan fraksi PKS, tapi BPS menyampaikan bahwa memang secara statistik nih, mulai dari istilahnya kan kalau bicara IPM nih Bang Andi, Bang Aso, Bang Andi dan Bang Dodi, bicara IPM itu kan bicara masalah pendidikan, bicara masalah kesehatan, dan juga bicara masalah pendapatan per kapita. Ukurannya indikator Ya, gitu tiga ya? itu saja. Nah, BPS itu merilis, jadi bukan pemerintah kota yang merilis. Dengan sensus yang dia lakukan, maka sejak di era kepemimpinan Pak Nur Mahmudi, bicara masalah pendidikan, ada semacam harapan lama sekolah dan ada rata-rata lama sekolah. Jadi kalau kita bicara rata-rata lama sekolah, itu kan kewajiban pemerintah pusat ada 12 tahun. Ya. Nah, di Kota Depok ini sudah 11, sekian. Jadi sudah mendekati 12 tahun wajib belajar tercapai. Nah, kalau bicara harapan lama sekolah, itu sudah di tingkat kedua perguruan tinggi. Dan sejak di Pak Nur Mahmudi memimpin Kota Depok, secara statistik nih angkanya, kan kita bicara angka kan, data nih kan melalui kajian BPS, ini trennya naik terus. Termasuk juga angka harapan hidup bicara masalah kesehatan. Kalau tadi bicara masalah pendidikan. Nah, kalau bicara masalah kesehatan, angka harapan hidup Kota Depok ini di angka sekitar 74,46 atau 66. Nah, jadi warga Kota Depok ya bisa hidup rata-rata dalam usia 74. Ya, Sampai sekarang ya? Sampai sekarang di tahun dulu. Di zaman era Pak Nur Mahmudi sama Pak Ya, Idris ya. terus mengalami Ya, jadi secara statistik angka IPM baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan per kapita itu naik. Jadi ini membuktikan bahwa memang tidak hanya infrastruktur yang dipikirkan oleh pemerintah, tapi juga bagaimana pengembangan sumber daya manusia, pengembangan warga yang ada di Kota Depok. Apalagi sekarang kalau bicara masalah kiprah atau peran dari PKS nih, tadi Bang Adi bilang kan, saya kebetulan juga sebagai ketua tim ses dulu di era pilkada Pak Idris dan Pak Imam yang kita usung sebagai calon wali kota saat itu kan. Saya sebagai ketua DPD PKS Kota Depok dan saya juga sebagai ketua tim ses pemenangan nih. Jadi kami ini concern juga untuk bagaimana memberikan pemberdayaan kepada para pelaku usaha mikro. Ada yang dikenal dengan program Jawara. Nah, jadi ada salah satu janji kampanye Pak Idris dan Pak Imam untuk menciptakan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Nah, termasuk juga ada program Kartu Depok Sejahtera. Ya, Kartu Depok Sejahtera ini sebenarnya juga terobosan dari kami nih, karena kami sebagai tim ses, kami mengusulkan dulu kepada Pak Idris dan Pak Imam.
selain 10 janji kampanye yang sudah ditetapkan dan didaftarkan di KPUD, perlu ada 2 jargon yang menjadi sebuah janji, yaitu adalah jawara, yaitu 5.000 perempuan pengusaha, dan kartu Depok Sejahtera. Yang mudah-mudahan program ini dirasakan oleh warga dan masyarakat tentunya, dan ini juga menjadi sebuah celah ya, ketika mau ada warga Kota Depok yang tergolong miskin, tidak mampu, dia disabilitas, dia lansia, dia tidak dapat program dari pemerintah pusat dalam bentuk PKH dan bantuan panganan tunai, maka disitulah program Kartu Depok Sejahtera masuk. Jadi mereka harus mendaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi Tribuners, mudah-mudahan program yang terus didorong ya, tentunya oleh ya baik DPRD, namun asal muasalnya adalah program dari kami sebagai tim ses kan bisa terrealisasi dan bisa dirasakan oleh warga dan masyarakat khususnya. Sehingga sekali lagi bolehlah nanti minta testimoninya nih Bang Andi, Bang Dodi. Karena jangan sampai saya ngomong di hadapan teman-teman Tribun Hasbun. Jadi perlu ada testimoni. Ya, jadi harus ada feedback juga kan. Betul. Nah, jadi nggak hanya sekadar asal bunyi, tapi memang dirasakan oleh masyarakat. Ini jangan asbun ya. Jangan asbun. Asbun apa sih? Asal bunyi. Oh, asal Iya. Mungkin pelawak itu. Siapa emang? Iya. Wah, mungkin Pak Fit dikit Ya. soal KDS ya. Ya. Ya mungkin ini masyarakat warga umum ya masih banyak yang mungkin menanyakan soal KDS. Nah. Gimana sih dapetnya Pak KDS itu? Ya, jadi pertama memang mereka Mendapatkannya gitu. jadi sebenarnya ada mekanismenya ini, pemerintah kota khususnya dinas sosial itu kan menetapkan melalui SK wali kota koordinator kelurahan. Nah, mereka ini ada di tingkat kelurahan. Nah, ini tentunya memang dilakukan pendataan. Jadi mereka harus terdaftar di DTKS. Nah, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ya, seperti itu. Dan itu tentunya ada di dinas sosial. Ya, itu ada di dinas sosial. Dan itu memang tersambung ke Kementerian Sosial. Gitu. Jadi bagi Tribuners, warga dan masyarakat yang memang dirasa terdampak ya, terdampak karena memang inflasi atau pasca COVID-19 atau 2 tahun kita di masa pandemi, atau misalnya karena kebijakan kenaikan BBM, sehingga jatuh tidak mampu. Nah, ini datang koordinasi aja dengan kelurahan RT RW lah, sehingga Karena nanti ada koordinator kelurahan. Nanti diverifikasi tentunya oleh pihak koordinator kelurahan, dan kalau memang sesuai dengan kriteria, maka akan terdaftar dan kita usulkan. Jadi memang ini semuanya harus by name by address. Ya, sekali lagi nggak bisa ujuk-ujuk gitu kan. Termasuk juga perlu saya sampaikannya kepada Tribuners kan, kaitan dengan kebijakan kementerian ada semacam peraturan Menteri Keuangan nih 134 nomor tahun 2022 nih. Jadi ada semacam kebijakan kepada teman-teman ojek, supir angkot akibat dari inflasi dan kenaikan BBM. Nah, maka pemerintah pun juga sudah mengalokasikan itu by name by address. Jadi ojek juga ojek. Jadi itu melalui Grab dan Gojek ya. Jadi 2 operator ini yang mendata by name by address, dianggarkan, nah kemudian nanti dibagikan kepada mereka. Kayak gini memang pemerintah kota dengan kemampuan anggaran belum bisa memberikan kepada seluruh warga dan masyarakat yang terdampak terhadap inflasi dan kenaikan BBM. Tapi mudah-mudahan seiring dengan waktu akan terus lebih baik lagi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota pada warga Kota Depok, seperti itu. Tribuners tadi disampaikan bahwa bagi pembangunan telah dilakukan terlambat. Nah, bagi yang warga Depok terdampak akibat inflasi dan kenaikan harga BBM, semuanya bisa mendaftar menjadi anggota KDS ya? Ya, terdaftar di DTKS dulu. Jadi terdaftar di DTKS untuk mendapatkan kartu Depok Sejahtera. Jadi semuanya loh, tidak ada golongan tertentu, semuanya. Betul ya Pak? Ya.
Jadi yang terdampak yang memang masuk dalam kategori tidak mampu, lansia, disabilitas, tergolong miskin seperti itu. Jadi warga Depok datang ke kelurahan mendaftar, kalau susah lapor sama Bang Hafid. Ya Bang. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut disulitkan, dipersulit, disusahkan, lapor aja langsung ke fraksi PKS. Ya, siap. Mandi, apa lagi nih? Saya rasa udah cukup ini ya, udah cukup komprehensif. Ya. Mungkin satu lagi nih. Ya, siap Bang Andi. Pak Hafid. Mungkin ini agak sedikit melenceng apa Pak? Jangan sedikit-sedikit melenceng, bener aja. Saya mau nanya soal isu BBM. Iya. Kan PKS ini boleh dibilang partai yang keras menolakkan kenaikan harga BBM. Ini sekarang layu-layu aja nih. Gimana Pak Hafid? Kan Depok ini paling keras juga ketika demo ke DPR. Ya sebenarnya. Layu aja gimana Pak? Sebenarnya nggak layu-layu juga karena apa namanya ini kan sebenarnya sudah juga disampaikan tidak hanya oleh fraksi PKS DPR RI, juga ada turunannya tuh struktur dari tingkat provinsi, tingkat kota, bahkan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan untuk menyuarakan, termasuk juga kita bekerja sama dengan forum-forum yang memang bisa menyuarakan dengan substansi yang sama ya, untuk bisa pemerintah kota mencabut tentunya kebijakan kenaikan BBM. Dan ini tetap kita sampaikan tentunya ke perwakilan rakyat kami di DPR RI, fraksi PKS DPR RI. Mudah-mudahan ini terus kita gaungkan dengan harapan tentunya ada semacam perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan sikap pemerintah yang telah menaikkan BBM seperti itu. Sekali lagi memang ini dalam alam demokrasi ada sebuah proses yang ditempuh kan, termasuk juga kemarin di DPRD Kota Depok juga menerima kan forum buruh Kota Depok dari 9 komunitas, mereka memberikan tuntutan ya, pertama kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, juga kaitan dengan kenaikan BBM dan pendapatan upah UMK itu upah minimum kota. Nah ini mudah-mudahan ada tindak lanjut gitu kan, dengan harapan juga nanti menjadi referensi nih teman-teman rekan-rekan kami di pusat tentunya dari fraksi PKS DPR RI untuk bisa kembali menyuarakan. Nah sekali lagi memang ini ada sebuah. Tapi itu sambil turun-turun ke jalan masih ada nggak? Kalau PKS nggak turun-turun jalan kan, PKS lebih kepada aksi simpatik. Jadi kita menggelar kegiatan-kegiatan semacam flash mob agar bisa juga mengetuk ya hati para pengambil kebijakan gitu, agar sekali lagi kan bisa mendengar suara dan hati nurani masyarakat. Jadi kalau demo saya pikir sudah diwakili oleh komunitas buruh, ya, kemudian juga beberapa komunitas lain, termasuk juga dari sisi perguruan tinggi mahasiswa kan juga melakukan. Kalau kami PKS aksinya aksi simpatik agar tolak kenaikan BBM. ya, Karena berasa banget Pak. Kerasa Pak. Emang juga berasa, emang udah doang. Terima demikian bincang kami bersama Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Bang Hafid Nasir. Bang Hafid, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bang Doni, Bang Andi. Salam sehat, jumpa lagi bersama kami nanti dalam program Depok Sehati, Sejahtera, Empati, Humanis, Aspiratif, Transparan, dan Inspiratif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.